Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan masyarakat Indonesia. Bahkan oleh para leluhur, keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simpul Bhinneka Tunggal Ika. Secara sosial, budaya, dan politik, masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dan dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan terjalin antar kelompok suku bangsa yang berbeda. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dari beberapa budaya daerah di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati. Termasuk budaya Pela yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas sebuah suku bangsa. Bahkan, Pela telah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau, Maluku. Belanda dan juga sebelum Belanda ya itu mempertentangkan agama gitu. Karena yang bawa agama Islam ke sini kan Ternate. Yang bawa agama kemudian Katolik oleh Portugis, Belanda membawa agama Protestan. Nah, ini mereka mempertentangkan ini gitu. Para leluhur Maluku sadar itu setelah mereka diobok-obok gitu ya. Mereka sadar bahwa memang kita ini dipermainkan. Kita dulu itu satu. Kita bersaudara. Pela berasal dari kata pila yang bermakna berbuat sesuatu untuk bersama. Ada pula yang menghubungkan kata pela dengan pela-pela yang berarti saling membantu atau menolong. Pela juga bermakna suatu ikatan persaudaraan atau kekeluargaan antar dua desa atau lebih. Tujuannya saling membantu atau menolong satu dengan yang lain dan saling merasakan senasib penderitaan. Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik begitu penyelesaiannya. Nah, tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah, ini yang disebut gandong ya. Itu yang disebut gandong, atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah struktur, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ini lagi terjadi hubungan gandong itu. Sebagai institusi nilai yang berada di level desa atau negeri, masyarakat Maluku berpegang pada budaya Pela Gandong. Pela Gandong muncul karena ikatan dan hubungan keturunan.
Biasanya di antara raja satu negeri dan negeri lainnya memiliki hubungan keturunan. Pela gandong juga bisa berupa keluarga di satu negeri dan di negeri lain menganggap diri mereka sebagai satu garis keturunan. Dan di Maluku kita tahu bahwa konversi ke Islam terus belakangan Kristen itu tidak pernah menjadi masalah gitu ya, karena basis organisasi sosialnya tetap adalah kampung gitu. Memang dalam hal-hal yang sangat bersifat material itu memang perubahan agama itu tidak sebenarnya merubah hubungan saling ketergantungan yang terkait dengan pengelolaan alam, manajemen sumber daya dan segala macam gitu. Perjanjian dalam pela gandong memiliki kekuatan di antara warga. Karena perjanjian ini lazimnya ditetapkan dengan sumpah, disertai kutukan yang akan menimpa salah satu pihak pelanggar perjanjian. Pela gandong dianggap sebagai suatu ikatan persaudaraan antara semua masyarakat kedua negeri yang berlangsung terus-menerus dan dijunjung tinggi sebagai suatu perjanjian suci. Meskipun kedua negeri mencerminkan karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai modal dasar kebersamaan dan persaudaraan dalam menciptakan perdamaian. Hubungan pela gandong mempunyai efek yang sangat penting, di mana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut. Karena itu kita lihat di Maluku, apalagi di Amunias, itu kalau di kampung A itu agama Islam, maka seluruhnya Islam. Nah, itu karena konsep aslinya itu Siwa Lima itu harus berbeda. Tapi di dalam berbeda ini kita bersaudara karena kita saling membutuhkan. Selain mengikat negeri-negeri sedaratan maupun berlainan pulau, pela juga menyatukan antar etnis dan agama yang berbeda. Selama ini pela mampu meredam akar masalah konflik yang biasanya teridentifikasi pada pemaknaan agama, bias sejarah, etnisitas, serta karakter sosial dan kepentingan. Sejak tahun 1999, Kepulauan Maluku terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten kota, sedangkan Provinsi Maluku Utara menaungi 10 kabupaten kota. Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di kedua provinsi tersebut memiliki ikatan pela antara satu negeri dengan lainnya. Salah satu contoh negeri yang membina hubungan pela adalah negeri Batu Merah dan negeri Paso. Kekerabatannya bermula saat Maluku dikuasai oleh Sultan Ternate hingga ke Irian Barat dan Filipina. Dan setiap daerah wajib membayar upeti per tahunnya. Pada abad ke-16, warga negeri Batu Merah dan Paso bersamaan menuju Ternate dengan menggunakan kora-kora. Sekembalinya dari Ternate, kedua rombongan tersebut diterjang gelombang pasang dan badai di laut. Kora-kora masyarakat negeri Paso mengalami musibah. Secara sukarela, masyarakat negeri Batu Merah melajukan dayung mereka untuk membantu masyarakat negeri Paso. Setelah itu, kedua rombongan merapat ke Tanjung Pela untuk beristirahat. Warga Batu Merah berbagi bekal berupa kelapa dan ikan dengan warga Paso. Dari sikap saling membantu inilah akhirnya kedua pihak mengangkat sumpah bersama dengan cara membalikan sebuah batu dengan kondisi tangan berlumur darah. Dan hingga kini ikatan tersebut tetap lestari. Negeri Paso juga kemarin itu ada renovasi gereja tuanya. Kita juga diundang untuk ke sana dan kita ke sana untuk sama-sama melihat hal-hal yang kekurangan apa yang kita bisa bantu dan kita bantu. Kalau dari Paso itu kebanyakan itu mereka membantu itu secara material. Apa yang ada di mereka kirim ke Batu Merah. Kalau tidak kita melaksanakan kegiatan masjid ini tidak memberitahu kepada mereka memarahi kita seperti begitu. Adik seperti dengan kakak seperti itu. Antara orang-orang Paso dan orang-orang Batu Merah, yang pertama bahwa orang Paso dan orang Batu Merah dilarang untuk mengawini.
Yang kedua bahwa mereka harus menjaga kebersamaan hidup mereka, saling membantu, tolong menolong. Dan yang terakhir itu tidak lagi dilakukan misalnya itu ada kekecewaan, kacau dan lain sebagainya. Dalam kondisi apapun mereka adalah orang-orang bersaudara, Pela, untuk menjaga negeri Batu Merah dan juga menjaga negeri Paso. Masjid Nurul Islah di negeri Paso juga menjadi wujud nyata kuatnya ikatan Pela antar negeri. Sejak pertama kali berdiri hingga saat ini, Masjid Nurul Islah telah mengalami beberapa kali pemugaran. Menurut Imam Masjid Muhammad Wamir, masjid ini dapat menampung hingga 600 jamaah. Selama proses pemugaran tersebut, masyarakat negeri Batu Merah senantiasa memberi dukungan moral dan material kepada negeri Paso. Dan keakraban antara kita dengan jemaah kita di sini sama saudara-saudara kita di sini sangat akur, sangat akrab sekali. Ketika kita bekerja bakti, alhamdulillah saudara-saudara kita datang kerja sama-sama. Kita sama-sama membangun satu kebersamaan yang baik. Selama ini tidak ada masalah lah begitu. Dan respon saudara-saudara kita di sini tentang kita beribadah di sini sangat baik sekali. Negeri Batu Merah dan negeri Paso juga rutin menyelenggarakan tradisi panas pela. Budaya ini merupakan salah satu identitas bagi masyarakat Maluku untuk mempererat tali silaturahmi antar negeri yang terkait sumpah dan ikrar saudara. Bentuk perayaan dengan menggambarkan kembali kisah awal ikrar pela yang dilanjutkan dengan tradisi makan bersama. Selain mengikat Pela dengan negeri Paso, negeri Batu Merah juga memiliki garis kekerabatan atau gandong dengan negeri Ema. Bila mayoritas masyarakat di negeri Batu Merah adalah Muslim, maka mayoritas masyarakat di negeri Ema adalah Kristen. Sekretaris Negara Ema Andreas Moses mengungkapkan, dahulu leluhur mereka berlayar dari desa Hunisi, Pulau Seram menuju Pulau Ambon. Beberapa orang singgah di suatu tempat, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan. Inilah yang menjadi cikal bakal tersebarnya satu ikatan keluarga yang kemudian membentuk negeri sendiri. Ema dan Batu Merah itu terikat dari dulu. Coba ini sebuah kisah yang tidak bisa disangkali nanti lihat. Itu di Batu Merah, masjidnya dibangun oleh kita. Sama-sama saudara dari Ema bangun. Kayunya diambil dari hutan Ema. Diambil turun ke bawah. Sampai sekarang ini ada. Nanti dicek saja, itu ada. Yang pantang alif itu? Ya, itu. Jadi hubungan itu tidak bisa sama sekali diputuskan oleh apapun juga. Karena ya gandung, saudara, adik kakak. Ya. Bagi masyarakat negeri Batu Merah, Paso, dan Ema, ikatan Pela dan gandong tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga wujud nyata perekat kebersamaan sekaligus mekanisme manajemen konflik. Irsali Sahulete dari negeri Batu Merah menganggap ikrar Pela dan gandong yang selama ini terjalin mesti tetap lestari hingga ke generasi selanjutnya. Dengan adanya warisan hubungan Pela Gandong antara ketiga negeri ini, sebagai anak cucu atau sebagai penerus anak negeri, sudah seyogyanya kita harus terus menjalin komunikasi dan selalu berinteraksi dalam rangka untuk bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk membangun ketiga negeri ini secara bersama-sama. Keberagaman menjadi modal sosial yang amat penting dalam dinamika bermasyarakat. Dan Pela Gandong mampu menjadi katup pengaman efektif bagi rakyat Maluku ketika muncul konflik yang bersifat horizontal. Realitas historis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berdiri tegak di antara keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Ikatan Pela dan gandong yang mengakar dalam struktur masyarakat Maluku merupakan salah satu mekanisme rekonsiliasi dan mediasi konflik. Kekuatan Pela dan gandong teruji ketika tragedi kemanusiaan mencuat di kota Ambon belasan tahun silam.
Sebagai satu modal sosial kultural, Pela menjadi kekuatan integrasi. Ikrar yang terucap menjadi prinsip kebersamaan untuk membangun persaudaraan sejati tanpa memiliki sekat. Ketika membangun masjid, saudara Pela yang Kristen itu dia merasa punya tanggung jawab moral. Dia menjadi tuan rumah, dia ada menyiapkan seperti orang bilang ada kalau di Islam itu dalam struktur bangunan masjid terutama di Maluku kan ada 4 tiang itu kan, itu simbol dari Khulafaur Rasyidun itu. Mereka menanggung satu tiang atau tiang alif yang ada di ujung kubah masjid itu atau mimbar atau apa gitu. Sebaliknya pun begitu di Kristen, misalnya orang saudara Pelanya tanggung misalnya lonceng gereja atau membawa bahan-bahan dan ikut bersama-sama. Abidin menambahkan sejak dulu masyarakat Maluku memiliki visi jauh ke depan dalam hal membina kerukunan. Abidin juga melihat perlunya transformasi nilai-nilai Pela dan Gandong tidak hanya di bumi Maluku tapi di seluruh Indonesia bahkan lintas negara. Senada dengan Abidin, menurut Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Werinusa, struktur masyarakat yang multikultural memungkinkan munculnya fenomena sosial yang bersifat bias. Karenanya masyarakat perlu memperluas sudut pandang untuk memberi nuansa baru terhadap nilai-nilai Pela dan Gandong. Gereja Protestan Maluku kita akui Pela Gandong dan nilai seperti ini bukan saja di Ambon dan sekitarnya, tapi juga ada di Maluku Tenggara, ada di Maluku Utara. Semua memiliki nilai yang sama. Tapi kita juga harus membuka diri kepada orang lain. Nah, ini yang bagi gereja tidak ada punya pilihan. Kita membukanya dengan perspektif gereja orang bersaudara. Kita semua orang bersaudara. Kota Ambon adalah kota orang bersaudara, Provinsi Maluku adalah provinsi orang bersaudara. Saya pikir ini ke depan yang harus digagas. Hal senada diungkapkan sosiolog Abu Bakar Kabakoran. Selama ini Pela dan Gandong berhasil menjadi katu pengaman bila terjadi konflik. Meski begitu, idealnya penerapan nilai-nilai Pela dan Gandong tetap berjalan di setiap kondisi, tidak hanya saat muncul konflik. Selain itu, Abu Bakar menilai pentingnya penerapan konsep Pela dan Gandong dalam konteks kekinian. Ia optimistis mekanisme Pela dan Gandong dapat diterapkan di wilayah lain, tidak hanya di Maluku. Apalagi struktur masyarakat Indonesia pada umumnya memang identik dengan kebersamaan atau guyup. Ikatan-ikatan yang memang memiliki peran yang sangat strategis, ya. Kemudian sebagai generasi muda ya kita harus pelihara ini dan bikin lagi jejaring yang lebih luas, bukan hanya sebatas pada negeri-negeri adat yang ada di Maluku, tetapi bagaimana dia menjamah juga komunitas-komunitas yang lain. Masjid Raya Al-Huriyah 45, Tual, Maluku Tenggara. Masjid ini menjadi saksi ketika konflik melanda kota Ambon pada tahun 1999 silam. Saat itu rumah-rumah ibadah memang menjadi satu-satunya tempat yang paling memungkinkan untuk mencari perlindungan. Tanpa memandang status kesukuan atau latar belakang agama, masyarakat bahu-membahu melakukan konsolidasi guna meredakan konflik dari masjid ini. Masjid ini juga menjadi simbol kebersamaan. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 40-an, Masjid Al-Huriyah 45 telah mengalami 3 kali peremajaan. Seluruh komponen masyarakat yang ada di kota Tual terlibat aktif dalam pembangunan masjid. Bersama pemerintah kota, Forum Umat Kristen dan Katolik bahu-membahu dengan umat Muslim Tual untuk menyelesaikan proses renovasi masjid. Ketua DPRD Kota Tual Fadilah Rahawarin mengungkapkan, sejak dulu tingkat kepedulian masyarakat Tual terhadap kerukunan beragama sangat tinggi. Maka ketika konflik horizontal merambah ke Kota Tual pada tahun 1999,
masyarakat dengan cepat mampu melakukan rekonsiliasi. Tapi masyarakat sini sungguh sangat menyadari benar bahwa dari ketiga komunitas yang ada ini hanya satu moyang saja yang melahirkan tiga komunitas yang ada. Ada yang ke Muslim, ada yang ke Protestan, dan ada yang Katolik. Dengan sendirinya persoalan konflik yang ada di wilayah Maluku pada tahun 99 yang duluan selesai itu ada di sini. Dan itu keterlibatan daripada seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat bersama dengan unsur pemerintah dan TNI Polri bersama-sama bergandengan tangan dari kampung ke kampung, dan masyarakat di wilayah Kota Tual yang berada di kampung-kampung itu menerima itu dengan adanya hubungan kekerabatan kekeluargaan itulah, sehingga konflik yang pada waktu itu terjadi dengan sendirinya khusus untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu bisa dapat reda. Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan hidup terbaik. Hal ini menunjukkan semakin lama ikatan kebersamaan di masyarakat, semakin kuat tingkat kerukunan. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan tengah menyiapkan perkampungan lintas agama dan kultur sebagai wujud laboratorium kerukunan hidup umat beragama di Maluku. Tahun ini kita matangkan dulu lokasi tanah, sementara dimatangkan, insya Allah tahun depan itu kita akan mulai bangun fisik. Ya, saya ingin dalam perkampungan itu nanti akan ditata, ada masjid, ada gereja, ada pura, dan masing-masing deretan tuh ada lima rumah, ya, satu petak. Di situ kita atur nanti semua agama-agama, lima agama besar tuh tinggal dalam satu petak, di depan, di belakang, di samping. Nah, kita mulai dengan perkampungan multi etnis, ya, multikultur, religius, dan saya yakin nanti di belakang-belakang akan berkembang, ya, sehingga kehidupan sedia kala, ya, sudah bisa kami wujudkan. Dan saya yakin persoalan 15 tahun yang lalu, 16 itu pertama dan terakhir. Keberagaman dalam struktur masyarakat Indonesia adalah keniscayaan. Keberagaman adalah nilai kemanusiaan yang universal. Keberagaman itu justru harus dijaga sebagai sebuah keguyuban. Harmonisasi, membuka ruang dialog, menghayati perbedaan adalah upaya mulia untuk merawat kemajemukan masyarakat yang merupakan kekayaan Indonesia.